Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat. Apa kabar pemirsa semua? Hari ini adalah hari libur nasional ya. Selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang dibawa beliau adalah perintah sholat ya. Semoga kita selalu menjalankan perintah beliau. Baik, hari ini saya akan membahas seputar telur ya, tapi saya tidak membahas telur utuhnya, cuma membahas tentang kuning telur ya, karena selama ini kuning telur selalu identik dengan hal-hal yang berbau negatif. Ada manfaatnya nggak pemirsa? Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe ya, like, dan bagikan ke teman-teman Anda di sosial media yang lain, di WhatsApp atau di Facebook ya, agar mereka juga mendapatkan info seputar kuning telur. Kira-kira ada manfaatnya nggak kalau kita makan kuning telur? Oke, telur adalah makanan yang mengandung gizi yang baik ya. Cuma memang sering identik dengan hal-hal terutama kolesterol jahat. Baik, saya akan kupas ya. Telur terbagi dua, ada telur putihnya, nanti mungkin kita bahas lagi tersendiri. Tapi hari ini saya bahas tentang kuning telur ya. Telur satu butirnya ini kurang lebih 70-75 kalori ya. Nah, di dalam kuning telur itu mengandung sekitar 55 kalori ya. Nah, bagi Anda yang kemarin mau mencoba diet telur boleh ya, karena dia rendah energi. Nah, kemudian di dalamnya juga banyak kandungan yang lain ya. Kira-kira apa saja? Baik, kuning telur identik juga tadi ya, saya bahas tentang kandungan kolesterol. Betul, kolesterol adanya di kuning telur ya. Kandungannya setiap satu biji itu sekitar 185 mg ya. Jadi lumayan banyak ya. Bagi Anda yang mengalami kolesterol tinggi mungkin sebaiknya dihindari. Tapi bagi Anda yang tidak ada masalah, kuning telur justru menyehatkan ya. Pertama, apa manfaatnya? Pertama, kuning telur ini kaya akan untuk memperbaiki mata kita ya, penglihatan, karena dia ada lutein ya, ada ginseng yang mampu melindungi tubuh kita dari berbagai macam gangguan terutama penglihatan ya. Jadi membuat kita lebih sehat pemirsa ya. Kemudian yang kedua, di dalam kuning telur juga kaya akan vitamin A ya, dimana dia membantu juga terhadap penglihatan kita dan juga antioksidan ya, melindungi tubuh kita dari radikal bebas ya. Kemudian di telur hanya satu yang tidak ada zat gizinya pemirsa, yaitu vitamin C ya. Vitamin C nggak ada di telur ya. Silahkan lihat di KBM dan buku rujukan lain, tidak ada vitamin C di dalam telur. Nah, mungkin ini rahasia ya, kira-kira kenapa. Kemudian manfaat yang lain adalah membuat tubuh kita menjadi lebih fresh ya. Kenapa? Karena dia mengandung asam amino tryptophan ya, di kuning telurnya juga ada ya, dan ini membuat kita lebih bagus ya, lebih fresh. Kemudian juga telur juga mengandung mineral-mineral penting pemirsa. Pertama, dia mengandung asam folat. Nah, bagi ibu hamil sangat dianjurkan mengkonsumsi kuning telurnya, karena asam folat ini mencegah lahir bayi cacat ya. Jadi bayi cacat lahir itu salah satunya karena kurang asam folat. Di dalam kuning telur ada asam folatnya ya pemirsa ya. Nah, kemudian apalagi yang ada di dalam kuning telur? Kolesterol ya. Kolesterol ada, tapi kolesterol jangan dianggap sebagai sesuatu yang jahat ya. Kita butuh kolesterol pemirsa, tapi kita jangan sampai berlebih. Salah satu manfaat dari kolesterol ada dia sebagai zat gizi untuk membentuk hormon ya. Kita nggak punya hormon insulin loh, nggak punya hormon yang lain kalau nggak ada sumbangsi dari kolesterol. Bayangkan kalau kita tidak punya hormon insulin, kita akan kena diabetes ya. Jadi jangan anggap sepele juga tentang kolesterol ya. Tapi masalahnya orang banyak takut kolesterol fobia. Sepanjang Anda tidak bermasalah dengan kolesterol, di dalam telur sudah ada zat anti kolesterol sebenarnya ya. Ada vitamin D di sana ya. Di beberapa penelitian justru mampu tidak meningkatkan kadar kolesterol darah kita. Cuma kalau Anda sudah tinggi, hindari ya, terutama kuningnya tadi ya. Apalagi yang ada di dalam kuning telurnya? Adanya zinc atau seng ya. Nah, zinc atau seng ini juga membantu kesuburan ya, mencegah kemandulan. Kemudian juga zinc ini juga menghindari bayi lahir bibir sumbing ya. Jadi ibu hamil harus makan telur ya, yang kuningnya juga. Kenapa? Di samping menghindari anak cacat, juga menghindari lahir bibir sumbing.
kekurangan zinc yang ada pada ibu hamil itu bisa menyebabkan anak lahir baby sumbing ya. Apalagi kandungan yang ada di dalam kuningnya ini pemirsa. Di dalam kuningnya juga kaya akan mineral yang lain, magnesium ya, kemudian juga kalium ya, dan juga ada natrium, tapi tidak terlalu tinggi ya, aman dikonsumsi. Kemudian saya hanya ingatkan bahwa jangan terlalu beranggapan negatif dengan kehadiran telur ya pemirsa, karena telur kaya zat gizi. Belum lagi manfaat telur yang lain ya, dia kaya akan protein ya, protein esensial pemirsa. Protein berfungsi untuk membangun tubuh kita, untuk anak-anak, untuk kecerdasan otak ya. Satu lagi di kuning telur itu kaya DHA. DHA justru membantu meningkatkan kecerdasan otak ya, memperbaiki saraf ya, kemudian menghindari kita terkena penyakit-penyakit degeneratif ya, karena kandungan DHA-nya. Dan anak-anak sangat bagus disuruh mengkonsumsi telur ya. Apalagi yang ada di kuning, zat besi pemirsa. Zat besi yang ada di telur ada zat besi yang aktif menghindari kita terkena anemia ya. Nah, jadi jangan terlalu takut juga. Anemia sekarang menjadi masalah, apalagi ibu hamil ya, akan berbahaya melahirkan anak. Anaknya bisa cacat ya, bisa lahir BLR, kemudian juga meninggal dan lain-lain. Jadi anemia itu harus dihindari bagi ibu hamil. Oleh karena itu orang-orang hamil diwajibkan mengkonsumsi telur ya. Kemudian wanita usia subur atau wanita remaja juga kadang-kadang terkena anemia. Angkanya lumayan tinggi ya. Dia biasanya menyerang wanita. Yang pria juga ada, tapi wanita terutama mereka karena datang bulan ya. Jadi kesimpulannya memang telur ini kaya zat gizi, terutama kuningnya. Belum lagi manfaat kuning yang lain adalah untuk membuat kue ya. Kalau mau buat kue nastar misalnya ya pemirsa, itu biasanya yang putihnya dibuang, tapi yang kuningnya yang diambil. Kaya akan zat gizi ya, membuat kita lebih sehat. Saya selalu bilang di dalam telur itu hampir semua zat gizi ada, cuma tidak ada vitamin C ya. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai takut mengkonsumsi telur itu bisa, sepanjang kita tidak mempunyai masalah dalam hal kolesterol ya. Cuma kalau Anda mempunyai masalah penyakit jantung ya, kolesterol sebaiknya menghindari. Bagi Anda yang tidak mempunyai masalah, itu sih tidak masalah ya. Rajin mengkonsumsi telur setiap hari. Nah pemirsa, kira-kira berapa sih kita dianjurkan makan telur ya? Dari beberapa rujukan kita memang ada yang bilang 2 kali ya, 3 kali. Saya sih sarankan minimal 1 hari itu kita ada mengkonsumsi telur ya. Nah telur juga identik dengan meningkatkan kekuatan dan lain-lain. Kita mengenal ada namanya STFJ ya, susu telur madu jahe. Itu kan yang dibuang juga putihnya ya, memang karena dia kaya akan zat gizi. Dan di dalam telur nih satu lagi bisa ada namanya arginin ya. Arginin itu di kuningnya ini adalah suatu protein di mana dia berperan dalam melebar pembuluh darah ya, karena dia menghasilkan namanya nitrit oksid dan membuat orang-orang menjadi lebih kuat ya, lebih sehat ya, sehingga membuat tubuhnya menjadi lebih sehat. Nah ini yang kadang-kadang orang banyak membuat dalam bentuk STMG. Jadi saya mau bilang bahwa di STMG kandungan telur itu benar-benar bagus ya, akan meningkatkan kekuatan ya, kesehatan kita bagi yang laki-laki ya. Sering mengkonsumsi jamu, tapi yang paling bagus sebenarnya STMG, susu telur madu jahe ya, karena susu telur madu jahe itu kan alami ya. Kalau jamu saya tidak bisa memberikan komentar. Kadang-kadang jamu sekarang juga ada tambahan zat-zat lain, ada juga yang disusupi obat-obatan ya. Jadi kita harus selektif juga kalau mengkonsumsi jamu ya. Nah, khusus untuk telur Anda sangat saya anjurkan ya. Nah telur kuningnya juga bisa digunakan untuk berbagai macam produk ya. Dan selalu rajin-rajin mengkonsumsi telur. Telur bisa dibuat di rumah ya dalam bentuk misalnya telur dadar ya. Tapi telur dadarnya tolong dimodifikasi ibu-ibu buat telur dadar, campurannya mungkin ada sayur ya, ada juga daging mungkin atau udang. Itu akan membuat anak-anak menjadi lebih senang makan telur dadarnya ya, daripada Anda cuma buat biar dia tidak bosan, variasi ya. Bisa juga dalam bentuk telur mata sapi dan lain-lain. Terima kasih ya telah menonton video saya. Semoga informasi tentang kuning telur ini bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa selalu diikuti ya, subscribe dan bagikan info ini kepada teman-teman Anda. Ternyata kuning telur itu tidak terlalu jahat ya. Sepanjang kita
tidak mempunyai masalah kolesterol ya, kita dianjurkan mengkonsumsi telur. Apalagi telur kaya zat gizi. Semua zat gizi ada di telur kecuali vitamin C ya. Oke, terima kasih. Selalu ikuti ahli gizi ocehan ya, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Selamat menikmati liburan, selamat memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.